Kabupaten Penajam Pasir Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur dengan kekayaan alam yang berlimpah. Ibu kotanya terletak di Kecamatan Penajam. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasir, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurnawati, guru kimia SMA Negeri 2 Penajam Pasir Utara, sekaligus mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Mula Warman dengan nomor peserta 2015-01324071. Hari ini Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran UKIN dengan materi faktor-faktor laju reaksi di kelas 11.2 dengan model pembelajaran problem based learning metode eksperimen. Selamat menyaksikan. Ya, Ibu absen dulu ya. Aditya, Alika, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, Ibu ingatkan kembali untuk kesepakatan kelas kita. Boleh menggunakan handphone, tapi kita gunakan untuk mencari materi pembelajaran kimia. Sepakat ya? Baik. Untuk hari ini kita akan mencoba bereksperimen. Setelah pekan lalu coba kita masih tentang, ada di layar ya, tentang laju reaksi. Kita sudah mempelajari tentang laju reaksi, kemudian kita juga sudah belajar tentang reaksi kimia itu apa. Nah, dari gambar di layar, coba kalian perhatikan, di situ ada gambar apa ini? Ini adalah gambar kertas dibakar ya. Kemudian yang bawah ada perkaratan. Nah, dari dua gambar tersebut mana yang bersifat lambat? Yang atas atau yang bawah? Lambat yang bawah ya, dia prosesnya agak lama. Kemudian yang cepat berarti kertas. Begitu. Jadi reaksi kimia itu bisa berlangsung lambat, bisa berlangsung cepat. Nah, sekarang apa saja sih ciri-ciri reaksi kimia? Ayo siapa? Oke, Mbak Alika, silakan Mbak Alika.
menghasilkan gas. Iya. Yang kedua terjadi perubahan warna. Iya. Yang ketiga menghasilkan endapan dan yang keempat perubahan suhu. Iya. Beri aplaus dulu kalian. Jadi reaksi kimia terjadi perubahan suhu, kemudian terjadi pengendapan, kemudian timbul gas. Contohnya tadi kalau kalian membakar kertas ada timbul gas, kemudian satu lagi terjadi perubahan warna. Baik. Selanjutnya di sini akan Ibu sampaikan dulu. Kalau perhatikan ada tujuan pembelajaran. Nah, bisa disimak ya? Iya. Yang pertama, kalian nanti akan menentukan konsep dari teori tumbuhan dengan tepat melalui kegiatan diskusi kelompok yang menggali informasi di buku maupun internet. Kemudian kalian akan bisa membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan tepat melalui diskusi tentang faktor-faktor laju reaksi. Nanti ada di bagian KPD. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi berdasarkan teori tumbuhan dengan tepat melalui data faktor-faktor laju reaksi yang disajikan. Sampai di sini, boleh bertanya-tanya? Ya, seperti biasa, Ibu tampilkan dulu profil pelajar Pancasila. Jadi ini masuk dalam instrumen penilaian ya. Ada beriman, bertakwa, baik penilaian sikap, kemudian ada kognitif dan psikomotor. Nah, beriman, bertakwa, berarti tadi kalian sudah semuanya melakukan berdoa. Kemudian tadi di awal juga saling dengan Ibu, itu ya, Nek ya? Kemudian yang kedua mandiri, nanti kalian mencari sumber informasi dari sumber-sumber yang lain. Bernalar kritis, bergotong royong. Nah, kalian sudah nanti berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Kemudian yang selanjutnya nanti kreatif, ya. Oke? Baik. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan? Atau kita jalan dulu yuk? Yuk, stand up please. Ya, masih nyari jadinya apa? Siap? Siap ya? Chemistry menunjukkan luar biasa. Ada juara. Beri applause. Iya. Sambil disimak ya. Ini kita dulu. Ya. Oke. Ya, terlihat di layar. Bisa minta tolong salah satu membaca orientasi masalah yang ada di papan tulis. Baik, silakan disimak ya. Orientasi peserta didik pada masalah. Ya. Tape ketan merupakan jajanan khas Indonesia yang populer di kalangan masyarakat. Kudapan satu ini menggunakan ketan sebagai bahan utama dalam pembuatannya. Ketan dibersihkan dan dikukus dengan api tinggi sehingga cepat matang. Selain itu, bahan yang tak kalah penting dalam pembuatan tape ketan yaitu ragi. Pada prosesnya, ragi dihaluskan terlebih dahulu sebelum dicampur dengan ketan. Mengapa hal ini harus dilakukan? Faktor apa yang mempengaruhinya? Mari kita simak video berikut. Terima kasih untuk Mas Aliasnya, silakan duduk kembali ya. Jadi pula untuk orientasi ke peserta didik pada masalah kita hari ini, ya kita membahas tentang HP. Siapa yang suka HP? Bahkan sekarang bisa dibuat campuran gitu ya, es campur ya. Nah, pada proses pembuatan HP, kenapa sih kok harus dikukus dalam api yang tinggi? Kemudian kenapa raginya harus dihaluskan terlebih dahulu? Nah, itu nanti kalian buat hipotesisnya ya. Oke, baik anak-anak, untuk lebih jelas lagi, silahkan kalian simak video pembuatan tape berikut ini ya. Teman-teman yang suka tape, wajib cobain ya, karena bikinnya sangat gampang. Tonton videonya sampai habis. Terima kasih. Seger ya. Baik, ini proses pembuatan tape ya. Pertama-tama, cuci beras ketannya dulu. Di sini saya memakai 3 kilo beras ketan. Setelah dicuci bersih, tambahkan air sampai beras ketan terendam. Setelah ragi dijemur, haluskan raginya. Saya memakai cara paling mudah saja,
bukan ya. Jadi hasilnya Oke, jadi sama seperti yang sudah dibaca tadi oleh Mas Aliansa, kenapa sih ketannya harus dikukus dalam suhu yang tinggi? Kemudian kenapa raginya harus kita haluskan terlebih dahulu dalam proses pembuatannya? Nah, kali ini kita akan coba praktekkan nanti. Di situ sudah ada bahannya. Ini sudah berada di kelompoknya masing-masing sesuai yang kita bagi pekan lalu ya. Oke, sekarang masing-masing kelompok silakan berbagi tugas. Nanti ada yang membuat presentasi, medianya mau dibuat seperti apa, kemudian ada yang melakukan percobaan. Nah, sekarang silakan diambil alat dan bahannya di sebelah kiri Ibu. Silakan, 2 orang saja perwakilan ya. Ya, jadi alatnya ada mortar dan alu ya. Kemudian gelas kimianya bisa diambil masing-masing kelompok 2. Ya, gelas kimianya 2. Kemudian raginya masing-masing kelompok mengambil 6. Ya, kita ada raginya ya, 6 biji berbagi ya. Semuanya dan bahannya. Ya, sekarang dicek dulu. Jadi bahan yang dibawa hari ini adalah berupa ragi. Mana raginya? Iya, sudah ya. Kemudian ada gelas kimia. Sudah? Siap. Kemudian ada mortar dan alu. Iya. Pengaduknya ada? Pengaduk? Pengaduknya Pak? Oh iya ada. Oke, baik. Sekarang silakan kalian lihat di LKPD ya. Di LKPD-nya di situ ada prosedur kerja. Nah, prosedur kerja untuk yang pertama kita akan mencoba silakan buka Mas. Silakan berbagi tugas ya. Ada yang mencari sumber informasi mulai dari Google, mulai dari buku cetak, kemudian ada dari dasar teori, kemudian ada yang melakukan percobaan, mengamati dan mencatat ya. Oke ya. Baik, silakan berbagi tugas. Percobaan langkah yang keberapa dulu yang akan kalian lakukan. Oke? Berapa biji tadi nih? Oke, dua ya. Nah, untuk air panas itu ada di mana saya? Ada di sini. Makanya hati-hati. Yang lainnya silakan berbagi tugas ya. Ada yang mengharuskan, ada yang mengambil air panas. Nah, di sana boleh ya. Berapa mili yang diambil? 70. Oke, silakan diambil. Kemudian ada yang mencari ini penggunaan berapa ya? Nah, dari sumber informasi silakan nanti diisi di situ. Jadi saling berbagi tugas ya. Kemudian ada yang membuat siapa tahu presentasi. Paham sudah ya dengan prosedurnya ya? Oke. Ini paham? Jangan lupa dilihat waktunya ya. Ini polanya dengan air panas, ini dengan air dingin. Oke. Ya. Air panas dan dingin. Tapi kalau pakai teori kan justru dia ke air panas yang lebih cepat kan. Kan ini karena ragi kita nggak bisa lihat radian nanti. Oke, itu aja sih kalau dilihat kan pasti lebih cepat yang panas kan. Ditulis. Tadi dia sudah larut. Nah, waktunya berapa? Yang
yang panas berapa? Iya, nggak apa-apa. Kan kalau menit 30 detik 30 detik Kak. 60 detik. Pokoknya sisakan setengah. Kurang Ti. Gimana kalau kita masukin dua-dua aja? Mau masukin satu. Karena tadi disuruhnya dua loh, masukin dua tadi. Makan saja satu dua mau masukin. Tambahkan 70 ml air panas. Baik. Oh iya, ini buat presentasi apa? Iya, pakai media apa ini? Media Canva. Oke, Canva. Yang lainnya silakan cari informasi. Nah, ini air panasnya mana? Silakan diambil di sana Mas. Bawa Mas gelas kimianya di bawah. Berapa volume? Di mana? Di sana di Mas ya. Dulunya diisi. Yang pertama mana? Sebelumnya ini. Yang pertama kan ini dulu ya. Oke, berarti 70 ml. 70 ml. Satunya air dingin. Nah, yang air dingin boleh dari keran. Nah, silakan Mas. Diambil air dinginnya. Ya, 70. Paham sudah ya? Silakan dilanjutkan. Ini bagian presentasi, oke. Ya, pakai Canva tadi ya Mas ya? Iya. Oke ya, jangan lupa siapkan stopwatchnya untuk melihat waktu ya. Silakan. Boleh dihitung ya, biar lebih tepat ya Mbak ya. Baik, 3 ya. Ya, ya, Pak.
Aduk sampai lagi yang telah sempurna aduk. Sudah selesai semua ya? Sudah. Ya, semua materi sudah dicatat. Oke, kelompok mana yang akan maju untuk presentasi hasil karyanya dulu? Kelompoknya siapa? Baik, kelompoknya Mas Dwi dan kawan-kawan. Kita beri aplaus dulu yuk. Oke, meja apa Mas? Iya kan Pak? Oke, silahkan. Kanan kiri dulu ya. Iya. Ya, baik. Untuk kelompok Mas presentasi, kelompok yang lain boleh memberikan tanggapan ya. Silakan kita simak. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman semua untuk atas perhatiannya. Dalam presentasi kali ini kami menggunakan media Canva berbasis media digital, mengusung sekolah kita yang memang sudah berbasis sekolah digital baik di tingkat provinsi dan mudah-mudahan bisa sampai ke tingkat nasional. Untuk itu langsung saja kita mulai presentasi pada pagi hari ini. Kita mulai dengan start. Dan langsung saja kita sign in untuk masuk. Dan inilah kelompok kami presentasi kali ini. Dalam presentasi kali ini kami bagi menjadi 4 bagian. Start itu merupakan bagian awal yang kalian lihat tadi, merupakan bagian intro dari presentasi kami. Kemudian yang kedua ada hipotesis, terdiri atas satu slide, kemudian ada pertanyaan yang bisa kalian lihat langsung. Dalam penyusunan presentasi kali ini, segala hipotesis, pertanyaan, dan kesimpulan ini sudah sesuai dengan KPD yang ada di atas meja teman-teman sekalian dan mungkin sudah kalian isi tadi seperti itu. Dan terakhir ada kesimpulan. Kita masuk ke hipotesis. Dari orientasi permasalahan dalam proses pembuatan tapai menggunakan ragi, maka dapat kita susun hipotesis permasalahan. Misalnya saja yang ada di dalam slide yang telah kami tampilkan. Mungkin salah satu dari saya bisa membacakan dari 3 hipotesis permasalahan tadi. Yang pertama, suhu memengaruhi laju reaksi. Yang kedua, luas permukaan bidang sentuh mempengaruhi laju reaksi. Yang ketiga, konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Pertanyaan pertama yaitu apa itu ragi tapai? Dalam pertanyaan ini menanyakan apa maksudnya dan kemungkinan apa manfaatnya dalam kehidupan manusia. Jadi ragi tapai merupakan suatu inokulum atau starter yang digunakan untuk fermentasi tapai di Indonesia. Ragi tapai mengandung beberapa mikroba dan enzim hidrolase. Jepang ragi dapat dikenal sebagai koji. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada prosedur percobaan. Teman-teman bisa langsung baca dari LKPD yang ada. Kita langsung lanjutkan saja. Dari hasil percobaan tadi kami temukan bahwa prosedur pertama yaitu bahan ragi halus ditambah dengan 70 mili air panas dengan waktu 30 second. Terus yang kedua, bahan ragi halus dan dilarutkan dengan 70 mili air dingin. Kita temukan waktu 30 second. Baik, terima kasih Agus. Mungkin teman-teman juga sudah melaksanakan praktikum tadi dan mungkin
ada perbedaan antara data yang kami dapatkan dengan teman-teman, tetapi kemungkinan besar rata-rata dari data tersebut kurang lebih seperti yang ditampilkan di slide ini. Langsung kita lanjut ke slide selanjutnya kembali. Teman-teman bisa langsung saja dibaca di LKPD yang telah disediakan. Kita langsung masuk ke tabel selanjutnya. Oke, ini percobaan yang kedua. Yang pertama yaitu ragi halus dilakukan di 50 ml air dalam waktu 30 sekon. Yang kedua, ragi halus dilakukan dalam 100 ml air dalam 10 second. Baik, terima kasih Aulia. Dalam praktik ini kemungkinan ada perbedaan data antara yang kami dapatkan dan teman-teman dapatkan. Namun kemungkinan besar rata-rata dari data tersebut, misalnya dalam hal ini waktu, kurang lebih seperti yang kami tampilkan di slide ini. Baik, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini ada prosedur percobaan kembali. Teman-teman bisa langsung saja lihat ke LKPD yang telah disediakan tadi, dan kita langsung masuk ke tabel yang ketiga. Baik, mohon bantuannya akan saya untuk membacakan kembali. Ini hasil percobaan yang ketiga dengan bahan satu buah ragi halus yang dilarutkan oleh 70 ml air dalam waktu 50 second. Dan yang kedua, satu buah ragi tanpa dihaluskan dan dilarutkan oleh 7 ml air dengan waktu 120 second. Baik, terima kasih Danu. Kemungkinan besar ada perbedaan atau kesalahan dalam praktik kami, sehingga menyebabkan adanya perbedaan waktu antara yang kami dapatkan dengan teman-teman sekalian dapatkan. Saya minta nanti apabila ada kesalahan mohon dikoreksi di bagian akhir dari presentasi kami. Baik, kita back to menu lagi dan kita masuk ke bagian akhir dari presentasi kami, yaitu kesimpulan. Baik, dalam presentasi ini saya akan membacakan langsung kesimpulan yang kami dapatkan setelah melaksanakan praktikum dalam proses pembuatan tape. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan penelusuran kami, faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama ada faktor suhu atau udara di sekitar atau lingkungan, dan yang kedua ada konsentrasi, yang ketiga ada luas permukaan, dan yang keempat yaitu katalis atau salah satu faktor yang dapat mempercepat sebuah reaksi tanpa ikut reaksi. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Coba kalian tuliskan juga bagaimana faktor tersebut berpengaruh pada laju reaksi. Di sini ada faktor pertama, mungkin bisa dibacakan oleh rekan saya. Yang faktor pertama yang mempengaruhi pada laju reaksi yaitu suhu. Jika suhu diperbesar, maka laju reaksi akan semakin cepat karena dapat meningkatkan energi aktivasi. Sebaliknya, jika suhu diperkecil, maka laju reaksi akan semakin lambat. Baik, terima kasih. Oke. Dalam faktor pertama ini, salah satu hal yang berpengaruh dalam laju reaksi yaitu ada faktor suhu. Teman-teman bisa lihat sendiri, jika suhu tersebut diperbesar, maka laju reaksi tersebut akan semakin cepat. Dan hal sebaliknya juga berlaku, jika suhu diperkecil, maka laju reaksi akan semakin lambat. Baik, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Untuk faktor yang kedua ada konsentrasi. Untuk faktor konsentrasi ini, jika konsentrasi kita perbesar, maka laju reaksi akan semakin cepat karena disebabkan zat dengan konsentrasi yang tinggi mengandung jumlah partikel lebih banyak dan rapat. Sebaliknya, jika konsentrasi kita perkecil, maka laju reaksi akan semakin lambat. Langsung saja kita ke slide selanjutnya untuk faktor yang ketiga. Faktor ketiga yaitu jika luas permukaan besar, maka laju reaksi akan semakin cepat karena semakin luas permukaan dan reaksi, maka frekuensi tumbukan semakin sering terjadi. Sebaliknya, jika luas permukaan kecil, maka laju reaksi akan semakin lambat. Baik, dalam hal ini kita bisa analogikan. Misalnya saya memiliki dua buah permukaan seperti ini, ada HP yang dengan permukaan lebih besar dan yang lebih kecil. Apabila kita melakukan sebuah reaksi pada kedua HP ini, yang mana kita akan tumpukan pada sebuah benda atau barang, maka HP dengan permukaan yang lebih besar, maka proses laju reaksinya akan semakin cepat dibanding HP dengan luas permukaan yang lebih kecil. Seperti itu analoginya agar teman-teman sekalian mudah untuk memahami dan mengerti.
Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah faktor yang keempat, yaitu katalis. Jadi faktor keempat yaitu katalis, yaitu penambahan katalis dapat mempercepat laju reaksi karena dapat menurunkan energi aktivasi. Baik, terima kasih Galang. Dalam faktor keempat kali ini yaitu katalis. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan katalis itu sendiri? Sepengetahuan saya, berdasarkan ilmu yang pernah saya baca dan saya dapat, katalis itu adalah sebuah faktor yang mana dapat mempercepat sebuah reaksi namun tidak ikut bereaksi. Misalnya saja dalam praktek kali ini, ketika kita melarutkan sebuah ragi, salah satu faktor katalisnya yaitu ketika kita mengaduk ragi tersebut di dalam air. Hal tersebut akan mempercepat laju reaksi, namun adukan tersebut tidak ikut bereaksi. Seperti itulah analoginya. Baik, kita langsung lanjut ke contoh peristiwa laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Akan saya bacakan langsung. Yang pertama, ragi yang dihaluskan pada proses peragian seperti yang telah kita lakukan tadi. Dan yang kedua adalah pembuatan larutan gula. Sebelumnya kami berasal dari grup yang bernama konsentrasi. Saya mewakili teman-teman sebagai moderator yang mengarahkan dalam presentasi kali ini, menyerahkan kembali kepada forum. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami membuka seluas-luasnya ruang diskusi dalam presentasi kali ini. Silakan. Oke, itu tadi presentasi dari kelompoknya Mas Dwi dan kawan-kawan. Silakan apabila ada yang ingin menanggapi, yuk dari kelompok mana? Baik, kelompoknya Mbak Dara, silakan. Silakan disimak pertanyaannya untuk kelompoknya Mas Dwi. Silakan Mbak Dara. Oke, perkenalkan, makasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Dara Zaki Apriani. Saya dari kelompok katalis. Di sini saya mau menanyakan, tadi dari tabel hasil percobaan ketiga itu kan ada percobaan dengan bahan 1 buah ragi ditambah 70 ml air. Waktu yang dibutuhkan untuk menghaluskannya itu kan sekitar 120 second ya, 120 detik. Melarutkan. Ya, yang mau saya tanyakan itu di 120 detik itu sudah semuanya terlarut atau masih ada yang menggupal, karena kebetulan dari kelompok saya 120 detik itu termasuk masih kurang, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Baik, terima kasih untuk Mbak Dara. Kita beri aplaus dulu ya. Biar semangat ya. Dari kelompok katalis memberikan tanggapan untuk kelompoknya Mas Dwi. Ada pertanyaan. Dalam waktu 120 second ya Mbak ya, apakah 1 buah ragi tadi itu sudah terlalu sempurna untuk kelompoknya Mas Dwi? Silakan ditanggapi. Oke. Apakah dari rekan saya ada yang ingin menjawab pertanyaan? Oke. Dalam percobaan kami, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kemungkinan besar pasti ada terjadi perubahan data antara yang kami dapatkan dengan teman-teman dapatkan. Nah, dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada kelompok katalis telah mengajukan pertanyaan. Kali ini akan saya jawab langsung. Dalam percobaan atau praktik kami tadi, 1 buah ragi larutkan dalam 70 ml air dengan larut air, dan kami dapatkan waktu 120 second. Pertanyaannya adalah apakah ragi tersebut telah larut sempurna atau tidak? Dan hasil yang kami dapatkan yaitu bahwa ragi tersebut telah larut sempurna. Mengapa demikian? Karena salah satu faktor yang saya katakan tadi dalam proses laju reaksi yaitu katalis, seperti nama grup yang bertanya tadi, yang mana dalam proses ini, dalam proses pengadukan tersebut sangat berpengaruh dalam melarutkan atau laju reaksi kali ini, sehingga ketika kita mengaduknya itu akan berpengaruh dalam larut atau tidaknya sebuah ragi ini, baik cepat maupun lambatnya. Misalnya saja, apakah kita mengaduk dengan cepat atau lambat, kemudian kekuatannya, kita melarutkan dengan adukan yang kuat atau lemah. Hal-hal tersebut tentunya berpengaruh dalam proses laju reaksi kali ini dalam pelarutan 1 buah ragi yang tidak dihaluskan dengan berpelarut 70 ml air. Seperti itu. Apakah jawaban saya bisa dimengerti? Ya. Ya.
Itu tadi jawaban dari kelompoknya Mas Dwi. Bagaimana kelompoknya Mbak Dara? Bisa diterima? Bisa. Jadi tadi yang diambil adalah faktor dari katalis ya, proses pembentukannya ya Mas ya. Oke, baik sekali. Yang lainnya gimana? Bisa dipahami ya dari penjelasan kelompoknya Mas Dwi? Oke, silakan Mas. Baik, sekali lagi saya tanya kepada forum, apakah ada lagi yang mau bertanya sebelum saya akhiri presentasi kali ini? Tidak. Terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya selaku moderator yang mengarahkan dalam proses diskusi kali ini mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kami kesempatan. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mengucapkan permintaan maaf kelompok kami apabila dalam presentasi kami banyak terdapat kesalahan data, fakta dalam praktik yang mana berbeda dengan kawan-kawan sekalian. Untuk mengakhiri presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik sekali. Silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih untuk kelompok konsentrasi tadi, Mas Agus, Mas Dwi dan kawan-kawannya, sangat luar biasa. Sekarang silakan disimak dulu. Jadi sesuai dengan yang sudah kalian praktikumkan, kemudian tadi sudah dipresentasikan, ya, ada beberapa faktor laju reaksi. Yang pertama, tadi yang kita bahas adalah suhu, ya, suhu. Kemudian ada konsentrasi. Yang ketiga mana? Luas permukaan. Yang keempat ada katalis. Kita akan bahas satu persatu. Silakan disimak di slide ya. Yang pertama adalah suhu ya. Jadi tadi kalian sudah praktikum juga melarutkan ragi. Ragi yang dihaluskan dalam dua suhu. Ada suhu panas, air panas, kemudian suhu air dingin. Dari hasil presentasi tadi ya, kemudian kita simak hasil pengamatan bahwa waktu yang diperlukan untuk melarutkan ragi dalam suhu air panas dia lebih cepat dibandingkan dengan yang air dingin. Maka semakin besar suhu, maka dia akan mempercepat laju reaksi. Ya, laju reaksi. Kalau suhu diperbesar, kenapa? Tadi juga sudah dibahas karena akan meningkatkan apa namanya tadi? Energi aktivasi. Sebaliknya, kalau dia suhu tadi di air dingin, waktunya lebih lama, ya kan? Nah, otomatis kalau suhu diperkecil, maka laju reaksinya akan lebih lambat. Oke. Sekarang faktor yang kedua, ada namanya konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, maka laju reaksinya juga akan menjadi semakin cepat. Hal ini dikarenakan zat dengan konsentrasi tinggi mengandung jumlah partikel lebih banyak dan rapat, sehingga sering mengalami tumbukan. Nah, tumbukan ini adalah, ada yang tahu? Apa? Reaksi ya antara dua partikel atau lebih yang bertemu dalam satu titik sehingga membentuk suatu reaksi kimia. Kalau biasanya mohon maaf yang sering nyungsep di jalan, ya mohon maaf tuh, jadi laju ketemu gitu kan, terjadi tabrakan. Apakah itu sudah merupakan suatu tumbukan? Iya. Ya. Tapi apakah dia merupakan suatu reaksi kimia? Tidak. Belum tentu ya. Jadi kalau dia tabrakannya nggak satu titik yang tepat, dia tidak bisa membentuk reaksi kimia juga. Jadi harus tepat itu tadi ya. Kemudian faktor yang ketiga, ya di sini ada luas permukaan ya, luas permukaan. Jadi kalau dia luas permukaannya lebih besar, maka laju reaksinya juga semakin besar atau cepat. Nah, untuk luas permukaan ini berbanding terbalik sama ukuran ya, Nak ya. Jadi kalau luas permukaannya itu besar, maka ukuran zatnya atau partikelnya kecil ya, ukuran partikelnya kecil. Sebaliknya kalau luas permukaannya kecil, maka ukuran partikelnya besar. Jadi hati-hati untuk
luas permukaan. Jadi pada proses peragian itu, kenapa kok dia harus dihaluskan tadi ya? Supaya lebih merata bidang yang mendapatkan ragi tadi. Kemudian yang terakhir, tadi juga ada pertanyaan bagus dari kelompoknya Katalis, jadi dari Pak Dara ya. Kemudian sudah dibahas juga oleh kelompoknya Mas Dwi dan kawan-kawan. Yang keempat adalah katalis. Katalis dia bisa mempercepat proses reaksi terjadi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Nah, selain yang disebutkan Mas Dwi tadi, di situ ada, silakan disimak, ada contohnya, ya. Dekomposisi amoniak dan alkohol menggunakan logam platinum serta konversi pati menjadi gula dengan asam atau enzim. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya kita semua punya makanan ya, pada proses pencernaan ya kan? Kalau kalian punya makanan, nggak ada air ludah, nggak ada enzim yang membantu di dalam air ludah itu, seperti apa? Serat gitu ya. Nah, itulah salah satu katalis. Ya enggak? Ketika makanan itu sudah kita punya, kemudian kita telan, apakah air ludah kalian itu habis? Tidak. Jadi dia mempercepat proses tadi pemunyahan ya, reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi. Oke? Itu ya. Jadi ada 4 faktor. Ada apa tadi? Coba suhu. Kemudian yang lagi terakhir ada apa? Bisa diterima? Bisa. Ada yang masih belum memahami, memberikan pertanyaan, boleh silakan. Iya, silakan Mas Asri. Oke. Saya masih konsepsi tentang luas permukaan dengan ukuran bulan. Terima kasih. Iya. Miskonsepsi. Nah ini sudah Ibu terangkan tadi ya. Jadi kalau untuk luas permukaan itu berbanding terbalik dengan ukuran partikel. Mungkin Ibu kasih contoh konkret ya. Siapa yang pernah mengkonsumsi redoxon? Saya. Oke, Mbak Putri. Nah, ya, bayangkan ini sebuah redoxon. Ketika satu buah redoxon Ibu lempar, mohon maaf ya, berapa permukaan yang tersentuh? 1. Iya, 1. Ketika ini Ibu bagi 2, jadi 2 bagian, ukurannya lebih kecil ya. Kemudian Ibu lempar lagi, berapa luas permukaan yang tersentuh? 2 atau lebih ya. Nah, sekarang kalau redoxon yang sebiji tadi Ibu larutkan dalam segelas air misalnya ya, dalam segelas air nih Ibu larutkan, ya enggak? Kemudian anggap ini Ibu larutkan ya redoxon tadi, ya kan kalau minum redoxon dilarutkan dulu kan di air. Kemudian air ini kira-kira Ibu lempar. Nah ya, anggap ini Ibu lempar ke lantai. Berapa permukaan sentuh yang bisa diterima? Banyak. Iya. Jadi otomatis ukuran partikelnya lebih kecil, tapi luas permukaan sentuhnya dia semakin besar. Bagaimana? Bisa? Bisa. Terima kasih. Itu ya. Oke. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada? Iya. Bisa diterima nggak ya? Bisa. Oke. Kalau bisa, tadi kita sudah bereksperimen, sudah presentasi. Nah, sekarang kita sama-sama yuk. Silahkan memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Ayo silakan. Siapa yang membantu Ibu? Kelompok sini. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan kami. Jadi kesimpulan yang dapat kami tarik dari pertemuan ini yaitu proses peragian, yaitu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu meliputi yang pertama ada suhu, yang kedua ada konsentrasi, yang ketiga ada luas permukaan, dan yang keempat adalah katalis. Iya. Ya, kita beri pas dulu ke Mas Agus. Terima kasih. Jadi luar biasa. Nah, tadi kita sudah bereksperimen, kemudian sudah presentasi, sudah penjabaran materi dan sampai kesimpulan. Sekarang ayo kita bermain. Silakan disiapkan HP-nya. Oke? Kita bermain dengan quizzes. Baik, HP-nya sudah disiapkan? Sudah. Sambil menunggu login dulu, kita quizzes ya. Pastikan kuotanya ada. Jadi kalian bisa pakai WiFi dari lab juga. 3, 2, 1.
Ya Robbana, ya Robbana. Oke. Ya sih. Ya. Ya, kita lihat. Siapa yang menduduki posisi pertama adalah Evos Adi. Demonstrasinya Adi Jaya. Kita beri dulu ya. Mas Hakim. Kemudian tadi yang ketiga Hawi. Hawi itu? Oh, Mas Dwi. Oke ya. Baik. Kita sudah belajar. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran kita hari ini? Masih disimpan tadi emosinya? Oke, silakan tunjukkan ke Ibu. Iya. Iya, alhamdulillah. Semuanya bahagia ya? Ya, yang semangat sekarang sudah bahagia. Nah, sekarang materi apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Siapa? Mbak Cynthia. Oke, materi apa yang sudah Anda pelajari pada pembelajaran kita hari ini, Mbak? Silakan. Materi yang telah kita pahami hari ini adalah dasar teori laju reaksi, kemudian faktor-faktor laju reaksi. Oke, bagaimana perasaan Mbak Cynthia setelah pembelajaran kimia hari ini? Sangat menyenangkan. Boleh ditunjukkan dengan emosinya? Iya. Sangat bahagia. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak hebatku. Kemudian Ibu ingatkan kembali ya. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Ibu ingatkan untuk pekan depan kita akan belajar masih laju reaksi, tapi kita akan belajar tentang menghitung orde reaksi. Silakan dipersiapkan, nanti bisa dibaca-baca materinya. Kemudian untuk alat dan nanti dibersihkan, dikembalikan ke tempat semula. Kemudian jasnya juga dikembalikan ke lemari. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa kembali. Kawan-kawan, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Ibu akhiri